Timnas Indonesia tengah berada di fase paling sunyi dalam beberapa tahun terakhir. Bukan karena kekalahan besar, bukan pula karena absennya bintang lapangan, melainkan karena ketidakpastian. Publik bertanya-tanya, kemana arah timnas? Siapa yang benar-benar memimpin? Dan mengapa harapan terasa semakin jauh? Namun di tengah kabut tebal yang menyelimuti sepak bola nasional, tiba-tiba datang satu kabar. Bukan dari Indonesia, tapi dari Malaysia. Kabar yang bagi sebagian orang terasa pahit, namun bagi Indonesia, justru menjadi satu-satunya cahaya kecil di tengah gelap. Timnas Indonesia saat ini sedang berada di titik kritis. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga soal arah kebijakan, konsistensi, dan kepercayaan publik. Pergantian pelatih, isu internal federasi, ketidakjelasan roadmap jangka panjang. Semua itu menumpuk menjadi satu beban besar. Para pemain terlihat berjuang, namun sistem belum sepenuhnya mendukung. Supporter setia masih bernyanyi, namun suaranya mulai diiringi tanda tanya. Sampai kapan kita hanya berharap? Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia seolah selalu berada di persimpangan. Setiap ada harapan, generasi emas, naturalisasi, proyek jangka panjang. Namun realita sering berkata lain. Target meleset, turnamen berakhir lebih cepat, dan kritik semakin keras. Banyak yang mulai lelah, banyak yang mulai sinis, namun masih ada satu hal yang belum mati. Harapan. Di Asia Tenggara, tidak ada rivalitas yang lebih panas dari Indonesia vs Malaysia. Bukan hanya soal sepak bola, tapi juga harga diri, sejarah, dan gengsi regional. Setiap pertemuan selalu penuh tensi. Setiap isu selalu diperbesar. Setiap keputusan federasi selalu disorot. Dan kali ini, sorotan tajam itu mengarah ke Malaysia. FIFA akhirnya turun tangan. Masalah yang selama ini dianggap sepele, ternyata menjadi pelanggaran serius di mata FIFA. Isu administrasi, campur tangan pihak luar, hingga dugaan pelanggaran regulasi federasi. Dan keputusan itu pun keluar. Malaysia dijatuhi sanksi FIFA. Bagi Malaysia, ini pukulan telak. Bagi federasi mereka, ini peringatan keras. Dan bagi sepak bola Asia Tenggara, ini gempa kecil yang berdampak besar. Media Asia Tenggara langsung bereaksi. Vietnam, Thailand, hingga Singapura mulai angkat suara. Konfederasi Asia AFC ikut mengawasi. Bukan untuk menghakimi, tetapi memastikan stabilitas regional tidak terganggu. Dan di tengah semua reaksi itu, Indonesia diam, namun memperhatikan. Pertanyaan besarnya, mengapa sanksi Malaysia justru disebut kabar gembira bagi Indonesia? Jawabannya bukan soal kebencian, melainkan soal peluang. Peluang peringkat, peluang turnamen, peluang posisi strategis di kawasan. Saat rival utama tersandung, Indonesia punya kesempatan untuk berbenah tanpa tekanan langsung, mengambil peran lebih besar di Asia Tenggara, menjadi contoh federasi yang patuh aturan. Namun peluang ini tidak otomatis menjadi keberhasilan. Tanpa perbaikan internal, kabar gembira ini hanya akan jadi kesenangan sementara. Kasus Malaysia adalah cermin. Jika federasi besar di kawasan bisa jatuh, Indonesia pun tidak kebal. FIFA tidak melihat nama besar. Tidak peduli sejarah. Yang mereka lihat hanya satu. Aturan dipatuhi atau tidak. Ini saatnya PSSI benar-benar belajar. Transparansi, profesionalisme, konsistensi kebijakan. Karena jika tidak, nasib yang sama bisa saja menunggu. Meski timnas Indonesia sedang suram, harapan belum sepenuhnya padam. Talenta muda masih ada, supporter masih setia, dan kesempatan masih terbuka. Namun harapan tidak cukup hanya dengan mimpi. Ia butuh keberanian mengambil keputusan, kejujuran mengakui kesalahan, komitmen jangka panjang. Sepak bola tidak pernah menjanjikan keadilan, tapi selalu memberi kesempatan. Hari ini, timnas Indonesia sedang jatuh. Namun jatuh bukan berarti selesai. Sanksi FIFA ke Malaysia mungkin jadi satu-satunya kabar gembira saat ini. Tetapi kabar gembira sejati hanya akan datang jika Indonesia mampu berbenah dari dalam. Jika tidak, maka cahaya kecil itu akan kembali padam.